warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Tadi sebelum pergi sekolah ada yang sarapan? Ada. Sholat subuh? Ada. Alhamdulillah. Semoga nanti kuat sampai pulang main ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Hadir Abrizal Ausa, Aini Halifah Effendi, Alia Nabila Zahra, Anissa Dewi, Aulia Fitri Ramadhani, Balfa Bintang Istara, Dafa Hadaya, Faiza Adifaat Hadir, Bu. Ifa Ramadhani, Hafizatul Hasna, Hana Al-Fahri Azhar, Hanifa Inayah, Ilyas Awaludin, Indah Sakira Husna, Kaisa Cikanya, Kepala Monita, Muhammad Hazmi Asidik, Muhammad Rafa Gadito, Nadira Naila Fahid Hadir, Naila Rahma, Nur Rahma Asyifa, Olivia Adeska, Raihan, Rizky Atta Pandani, Rufiah Natasha, ya, Salma Fitri Nyadita, Salsabila Azamra, Sulistia Ahmia, Febrina Anggara Mamisa, Wina Trisentia, Zamira Putri, semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa supaya nanti berjalan dari awal sampai akhir. Siapa di sini yang mau berdoa? Siapa mau? Doa. Oh, dapat. Doa sebelum kita mulai pelajaran. Nah, sudah yuk. Israel. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau doa. Bismillahirrahmanirrahim.
ihsan wa hassin hukulana bis sadaqi wal bayan wij'al a'malina bil ikhlasi wasyukran wa sabbit qulubina bil amali wal imran wa ba'idna ani su'il fahmi wal nisyan amin ya mujibat da'i wa ya zal ghafran. Amin. Terima kasih ya Dafa udah mau berdoa. Semoga kegiatan kita bisa berjalan sampai akhir misalnya. Amin. Nah, kali ini kita mau bahas tentang apa? Kira-kira. Bullying. Oke, mulai dengan poin yang mulai kita tampilkan. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu, apa anak ibu bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini? Semangat. Oke, semangat ya anak-anak. Gimana apa? Kalau ada mak sih, Kalau ada mak, berarti kamu mau mengira enggak? masih itu kan buat tambahan. Nah, udah lain ya. Sekarang sama Bu Kira ya. Bu Kira apa? Karena kan masih pagi nih, jadi kita masih punya banyak energi untuk bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Tentang stop bullying. Kira-kira nah, pembahasan kita bullying. Apa itu? Bullying. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu bullying? Boleh angkat tangan. Biasaan itu aja. Apa itu bullying? Apa itu bullying? Tahu? Tindakan yang dilakukan seseorang untuk melukai atau menjahati teman. Menjahati temannya, melukai temannya. Terus apa lagi? Siapa yang tahu lagi? Satu, tindakan untuk menjatuhkan harga diri seorang kawannya. Jadi ada melakukan bullying secara fisik, menepuk kepala, mengejar atau apa, dipukul itu, baju berak. Itu udah dapat, benar dapat. Jadi bullying itu bukan hanya tindakan fisik tapi juga perkataan ya dapat. Kalau yang lain gimana? Saya tahu nggak definisi bullying itu apa aja? Perundungan, oke bagus. Apa lagi? Pencemaran nama baik. Cuma ada kata baik. Oke. Tidak mau sama Jadi ini definisi atau pengertian dari bullying. Bullying itu tadi ada yang menyebutkan perundungan atau penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, melukai orang lain, dan dilakukan oleh seseorang ataupun berkelompok, rame-rame, bersama-sama gitu. Nah, tindakan itu dilakukan secara berulang, bukan hanya sekali. Mungkin kalau pertama mungkin dianggap bercanda, tapi secara terus-menerus atau secara berulang itu bagian dari bullying atau dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata atau menurut anggapan antara pelaku atau korban. Bullying itu melukai atau menyakiti orang lain. Nah, ini bentuk-bentuk bullying yang seperti yang disebutkan oleh Dafa tadi. Ada bullying fisik. Bullying apa lagi? Verbal itu apa? Bullying verbal? Perkataan. Oke, bagus. Terus bullying sosial. Menjatuhkan mental. Terus bullying seksual. Kita tahu bullying seksual.
Ada fisik. Tidak tidak. Body shaming. Kalau Body shaming. organ dalam enggak, jadinya kecil. Oh, seperti mengatakan bagian tubuhnya kecil gitu ya, Pak? Tortnya kecil, ada sensor tuh. Ya. Oke. Kasih nomor. Terus yang terakhir ada Kalau dari sensor langsung, Ren. bullying seksual. Kalau yang terakhir ada cyberbullying. Siapa yang tahu cyberbullying? Di namanya di namanya Oke, contohnya apa? Adim. ngehack akun temannya. Cyberbullying itu ini kita yang pertama itu bullying fisik. Bentuk tindakan bullying fisik itu memukul, apa? Mendorong, mencubit, menendang, apa lagi? Menampar, menjambak. Oke, bagus. Nah, itu bagian dari bullying fisik. Fisik itu kan bagian dari tubuh kita. Dan juga memeras barang-barang yang dimiliki orang lain. Atau memalak. Atau kan memalak. Nah, itu bawa. Itu bullying fisik. Apakah Kalau meledak-meledak, tidak mengalok. Jauh. Fisik. Iya. tampak cara tampak sama kelihatan benar. Ada di sini yang apa? Oh, bagian dari bullying. Nah, lagi bullying verbal. Bullying verbal itu apa? Verbal. Bullying omongan. Perkataan atau omongan yang bisa membuat orang tersinggung, merasa sakit hati, kayak rasisme. Apa? Rasisme. Terus tadi ada yang bilang memberi panggilan nama atau manggil nama orang tua, itu bagian dari bullying verbal. Karena perkataan atau omongan yang dikeluarkan dari mulut si pelaku. Nah, sekarang ada name calling atau cat calling. Tahu anak ibu? Ini kayak Ini apa cat calling? nama panggilan versi Ini manggil teman dengan nama hewan. Boleh. Apa? Kenapa ngomong apa tadi? Nggak ada Bu. Ya, saya ya. Perintah mencela, mengejek, mengintimidasi, memfitnah, memaki atau menyebarkan gosip atau Rasisme. atau kebohongan yang bisa membuat orang berpikiran negatif kepada si korban. Jadi si pelaku membuat perkataan yang mungkin tidak benar dan akhirnya si korban terfitnah. Mana ibu atau ada yang mau ditanyakan? Iya. Lah. Nah, mas, ya. Nah, ini bullying sosial lagi. Bullying sosial bisa satu orang membacakan? Bullying sosial, mengkritik seseorang di depan umum, menghakimi teman, mengecilkan teman, membanding-bandingkan teman, mengabaikan teman, atau orang lain dengan sengaja. Mengkritik seseorang di depan umum. Apa akibatnya jika kita mengkritik seseorang di depan umum atau di depan keramaian? Bagaimana? Menjatuhkan mental seseorang. Terus apa lagi? Kalau kita coba posisikan diri kita sebagai korban, dimalukan atau dipermalukan di depan umum, di depan banyak orang, apa yang akan kita rasakan? Sakit hati, Malu. malu,
banyak lagi. Menghakimi teman, mengucilkan teman, itu bagian dari bullying sosial. Apakah anak-anak ibu mungkin di sekitar di lingkungannya ada teman-temannya yang mengucilkan teman atau menghakimi teman? Ada? Banding-bandingkan teman. Dibanding-bandingkan teman? Ada. Ada. Nanti di sini korban. Iya. Korban. Mengabaikan teman atau orang lain dengan sengaja. Misalnya temannya ngajak pergi jajan ke JM, terus tidak dihiraukan, baiknya temannya. Ya kan? Itu bagian dari bullying. Nah, ini bullying seksual. Bullying seksual itu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa adanya persetujuan. Sekarang aku mau tanya, bagian tubuh kita siapa yang boleh memegang atau menyentuh selain kita sendiri? Orang tua. Laki-laki itu. Orang tua. Kan terus menerus. Jangan random, Bu. Secara terus menerus. Orang tua, Bapak. Orang tua. Kalau masih kecil. Kalau seumuran sekarang, berapa umurnya sekarang? 13 tahun. 13, 14. Oke. Seumuran sekarang siapa yang boleh diizinkan untuk menyentuh bagian tubuhnya? Diri sendiri. Diri sendiri. Apa? Diri sendiri. Orang lain apakah boleh? Tidak. Kalau misalnya seseorang stranger atau orang lain kita bertemu di jalan, terus tiba-tiba tangan atau pundak kita dipegang, apa respon kita? Apa respon anak-anak ibu? Kaget. Kaget. Terus apa yang dilakukan lagi? Menghindar. Bagus. Kalau kita dibalik. Nah, terus memanggil orang lain dengan nada seksual dan cenderung menghina. Dengan nada seksual. Contohnya apa tadi? Ada yang bersiul. Seperti itu. Terus memperlakukan seseorang secara seksual dalam bentuk cyberbullying. Ada yang tahu maksudnya? Nah, maksudnya itu mungkin dalam bermedia sosial. Di sini kan ada pakai IG, TikTok, WA. Jadi secara seksual dalam bentuk cyberbullying itu kayak foto kita dipakai untuk ya, tapi digunakan untuk hal-hal yang Tidak pantas ya. tidak pantas, yang negatif. Itu maksudnya dari seksual dalam bentuk cyberbullying. Terus yang terakhir, mengirimkan gambar maupun pesan yang tidak pantas dan bersifat seksual. Tahu maksudnya anak ibu? Contohnya apa? Kalau perempuan mungkin kirim foto atau video yang tidak pakai hijab, ya kan? Terus apa lagi? Mengirim video atau link yang untuk tentang bullying seksual ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ini cyberbullying. Mengirim pesan ancaman kepada seseorang. Cyberbullying itu bisa lo rasisme, Ibu? Itu yang nomor 3 ada rasis. Bisa. Kan menghakimi atau menjudge orang
Anak stunting nomor 5 stunting. Terus yang kedua, mengirim pesan menghina atau mengejek seseorang. Siapa di sini di chat atau di WA group? Ada yang mengejek temannya, atau mungkin maksudnya cuma bercanda atau candaan. Tapi secara terus-menerus, apakah itu tidak mempengaruhi mental atau hati temannya? Iya. Secara terus-menerus bisa diterima atau tidak candaannya? Tidak. Terus, mengirim gambar atau stiker WA yang tidak pantas, bisa di chat pribadi atau di grup misalnya. Mengirim gambar yang tidak seharusnya kita lihat atau kita sebarkan. Terus menyebar komentar negatif di sosial media. Ada yang pernah? Contoh komentar negatifnya apa? Video no sering. Terus meneror di semua akun sosial media. Baca nomor kok. Sosial media baik. Baca nomor kok. Nah, itu kan anak-anak ibu udah tahu sekarang berapa bagian atau bentuk-bentuk bullying? 5. Pertanyaan pertama. Fisik. Dua. Bullying fisik apa? Berkaitan dengan anggota tubuh atau fisik kita. Bullying fisik. Terus yang kedua bullying apa itu bullying verbal? Perkataan atau omongan yang bisa menyakiti atau melukai hati seseorang. Bukan hanya teman, orang tua, atau kalau sini contohnya kakak kelas, atau adik kelas, atau guru-guru. Nah, terus yang ketiga apa lagi? Bullying sosial. Apa bullying sosial? Banyak depan umum. Terus yang keempat, bullying visual apa tadi? Visual. Bullying seksual. Oh yang negatif. Yang terakhir yang kelima, Cyberbullying. cyberbullying. Membuli di media sosial. Nah, kan udah tahu nih bentuk-bentuk bullying. Terus, jika kita mengalami atau mendapatkan perlakuan dari orang sekitar maupun dari teman atau dari lingkungan di rumah, apa yang harus kita lakukan? Iya. Sabar, bersabar. Iya, kok. Nah, satu orang, satu orang Bersabar. bersabar. Apakah selalu bersabar? Yuk, kalau sabar sedikit habis itu. Melawan. Bullying balik, Bu. Cara mencegah atau melawan bullying. Jadilah Iya, orang pede. yang Pede. percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri atau kita itu punya power untuk bisa melawan apa? Adaptasi. Kita bisa melawan dalam artian kita membela diri kita sendiri. Melawan di sini bukan maksudnya memperlakukan si pelaku sama seperti yang dia lakukan kepada kita, bukan, tapi kita bisa membela diri kita supaya dia tidak terus menerus untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan Kagu. yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Adit. Jadi Adit bilang apa? Sama aja. Sama aja, Bu. Kita harus bersikap tenang dulu supaya tidak terbawa Emosi. kalau emosinya, kalau udah bisa berpikir. Oke? Ya, Dev. Dev. Nah, lanjut. Jika
kepada mungkin orang yang lebih dewasa. Kalau di sini contohnya ada guru atau bisa kontak kepada guru BK. Apa? Apa sih? Oh, misalnya kalau korban itu udah awak lah kamera. Tolong marahin. Iya. Apa? Nah, harus coba ya baca nomor 2 dulu. Bersikap tenang. Jadi kita harus tenangkan dulu, kayak udah reda emosinya baru kita bisa menyelesaikan atau pisahkan dulu antara si korban dan pelaku. Bukan harus sama. Jadi adik kalau misalnya sama ada yang beli, adik ya kan terus biarkan aja nih toh korbannya tidak terbuka, misalnya pukul, tidak tersiksa, tidak diam. Iya gitu. Jadi terus lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Contohnya di pinggir jalan lagi sepi, terus kita dipegang sama orang yang dikenal atau stranger. Iya, tes kejujuran. Kita harus bisa melawan terus lari seperti dan teriak biar orang di sekitar bisa melihat atau memperhatikan kita kalau kita lagi diperlakukan yang tidak senonoh atau dicela. Nah, terus yang terakhir ada catatan tempat atau orang-orang yang terlibat dalam jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Jika ada orang yang mungkin sudah terlalu berlebihan dalam perlakuan kita atau kulitnya sudah terlalu marah, itu bisa dilaporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Kunci utama melawan bullying: laporkan, berani berkata Tidak. stop bullying. Iya. Nah, belum lagi. Mari SDN 18 balikin, Bu. Kami yang Nah, ini bentuk anti bullying. Ada yang tahu anti bullying? Ya, juga. Ya, ini. Hai, gigi kering. Ayo cepat berikan. Guru. Aduh. Sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih ini? Apa yang terjadi? Sepertinya mereka mengancam bubur. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, masih sekolah lagi. Aku pergi sekolah saja. Atau lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Kalau saja mereka tak berbuat takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku gak sih? Jangan diam aja. Belum tidur kan? Iya Bu, ini Bapak mau tidur. Aduh, kembali ini. Aku lihat ada paus di sana juga.
Hei nenekku, stop membuka bobot. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan seperti monster. Ini dia kesini nih. Parah. Hah? Ada apa ini? Guru, Kak Dargo belum buka bubur lagi. Dargo, kau ikut ibu hadap guru BP sekarang. Hai Pon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Pon. Ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa Kak, aku kan belajar berani. Oh iya, ada yang berani. Aku kan bilang maaf ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Tapi diingatkan guru BP. Hah, kalau dia tidak kapok, enak kempesin. Hah, kelihatan saja sih bisa dikempesin. Bukan merupakan rendang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Apa? Udah nonton kan videonya? Gimana ceritanya tadi si Bobon? Dibully sama teman? Temannya. Terus apa yang Bobon rasakan setelah membeli? Ingin bolos. Ingin bolos sekolah. Bagi kehutan. Merasa berharga karena dia merasa untuk pengennya menghilang dari sekolah, ya kan? Sampai dia berpikir untuk pergi ke hutan karena tidak mau bertemu siapa-siapa karena dia merasa tidak ada harga dirinya. Lalu apa yang dilakukan oleh si pelaku? Meminta Pak. Terus membuli. Terus apa yang dilakukan sama teman-temannya si Bobon yang dua tuh? Guru BP itu guru BK ya. Mengadu, jadi teman-temannya membantu si Bobon untuk ya agar tidak si pelaku tidak membuli lagi, jadi dilaporkan kepada guru BK. Terus si pelaku dipanggil guru BK. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Meminta maaf kepada Bobon karena dia merasa bersalah telah membuli si Bobon. Setelah minta maaf tadi apa lagi? Teman baik. Berteman baik seperti semula. Oke, jadi kita kalau ada teman kelas kita atau teman di rumah, ketika dibully apa yang harus kita lakukan? Melaporkan kepada orang tua atau guru atau kepada orang yang lebih dewasa untuk bisa si pelaku untuk bisa berubah menjadi lebih baik dan Iya, kok. mau atau tidak? Allah. Oke. Kita lihat dulu ya.
tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang, senang teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang, senang teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita bersaudara. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang, senang teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong bersayang, senang teman. Thank you semuanya. Dari akhir kegiatan kita sudah open materi tentang unik, kita sudah nonton video, kita sudah nyanyi bersama. Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan apa pembahasan kita dari awal sampai akhir terkait materi kita tentang bullying. Kasih sama itu bullying. Satu orang. Ya, silakan siapa yang mau cepat? Satu orang aja. Siapa mau? Iya, Kok. Ini dulu tangannya. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang bullying, apa yang dilakukan ketika kita menjadi mendapatkan bullying? Satu orang. Sebelah sini. Sah? Berdiri ya? Masya Allah, kayak sama saya masih pikir kayak saya, Masya Allah. Masya Allah, kayak saya. Siapa namanya? Rizky. Oke, silakan Rizky. Pengertian ini adalah Suara. tindakan yang dilakukan seorang atau berkelompok bertujuan untuk menyakiti atau mencemarkan nama baik temannya supaya dibenci oleh orang-orang sekitar. Oke, itu pengertian bullying. Terus apa yang Rizky tahu lagi? Bullying terbagi menjadi 5. Oke, yang pertama. Bully fisik yang berkaitan dengan organ tubuh atau fisik kita. Yang kedua, bully verbal atau bully yang bertujuan untuk menyakiti hati si korban. Yang kedua. Yang kedua, Yang ketiga. bully seksual yang berkaitan dengan organ tubuh. Yang keempat, bully sosial yaitu membuli seseorang di tempat-tempat umum. Yang kelima, cyberbullying yaitu membuli orang dari dunia maya atau media sosial. Cara mencegah. Oke, cara mencegah bullying. Pertama, kita percaya diri dan percaya diri. Yang kedua, bersikap enak. Yang ketiga, menolong orang kalau ada orang yang sedang dibully. Oke, kita beri aplaus untuk Rizky dan pembahasan kita dari awal sampai akhir. Dan Ibu mau juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Mungkin Ibu cuma beberapa kali masuk di kelas 81. Ya. Dan Ibu juga mau minta maaf kalau selama ini mungkin Ibu ada salah kata atau perbuatan atau kekurangan Ibu dalam mengajar atau berperilaku. Ibu juga mau pamit, mau izin karena